Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nutubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di seluruh penjuru dunia telah mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika takbir dan tahlil, tahmid telah berkumandang ini adalah salah satu tanda bahwa kita telah memasuki perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tibalah hari ini, jemaah Id rahimahumullah, akan diumumkan siapa di antara kita yang akan menerima jasa penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tibalah hari ini akan diumumkan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Di bulan Ramadan kita melakukan pendidikan selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Kita melakukan pelatihan selama 1 bulan lamanya. Maka hari ini akan diumumkan ada yang lulus dengan peringkat terbaik dengan nilai A, ada yang lulus dengan nilai B, dan ada yang lulus dengan nilai C. Dan kemungkinan ada kemungkinan tidak ada yang lulus di antara kita. Maka bersyukurlah hadirin sekalian, hari ini akan mendapatkan ijazah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Secara singkat, tepat pada waktu 1 Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Maka terdengarlah Rasulullah mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya mendengar mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apa yang terjadi?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabatku, sebelum saya menyampaikan khutbah tadi, datang malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doanya dan saya pun mengaminkan. Artinya Bapak Ibu, ketika malaikat Jibril alaihissalam berdoa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan, mungkinkah Allah akan menolak itu? Tidak, hadirin sekalian. Allah pasti mengijabah doanya. Salah satu doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, jangan Engkau terima amal ibadah Ramadannya bagi mereka yang sengaja durhaka tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 30 hari lamanya kurang lebih kita melakukan ibadah Ramadan ini. Di siang harinya kita beribadah, di malam harinya kita melakukan sholat. Mungkin kita tambahi dengan tahajud, mungkin kita tambah dengan tilawah, mungkin kita tambah dengan sedekah. Tapi demi Allah, semua ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah ketika kita seorang anak masih sengaja berdosa dan tidak berbakti terhadap kedua orang tua kita. Maka Ramadan kali ini menjadi momen yang tepat ketika kita berlebaran, maka kembalilah ke rumah kita masing-masing. Orang yang pertama yang kita minta permohonan maaf adalah kedua orang tua kita. Datang kepada kedua orang kita, peluk dia, jabat tangannya, cium dia ketika kita bertemu dengan beliau. Ustaz, saya terpisah jarak. Kata Ustaz, telepon, orang tua saya sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya. Jangan ada dendam di antara anak dan orang tua. Kadang terjadi, hadirin sekalian, Ustaz, saya tidak mau minta maaf kepada orang tua. Kenapa? Ustaz, dari kecil saya dipelihara sama nenek. Dari kecil yang membelikan saya baju nenek, membelikan saya HP nenek, yang membesarkan saya adalah nenek. Tidak seberapa itu, hadirin sekalian. Ini sebelum beberapa dibandingkan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam bertengkar dengan orang tuanya, bertengkar dengan ayahnya Azar. Azar adalah pembuat patung, Azar adalah penyembah berhala. Tapi kemudian Nabi Ibrahim bertengkar dengan ayahnya karena tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah ingatkan, Ibrahim, sadarlah engkau Ibrahim, dia adalah ayahmu. Apa yang dikatakan Ibrahim? Betul ya Allah, dia adalah orang tua saya, dia adalah ayah saya, tapi dia mensyariatkanmu ya Allah, dia mendoakanmu ya Allah. Tapi Allah kemudian sampaikan, bagaimanapun perbuatannya, bagaimanapun tingkah lakunya, tidak peduli dengan kamu, tapi dia adalah ayah kandungmu, ayah yang telah membesarkanmu, ayah yang telah memeliharamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah fi ridho walidaini, wasahatullah fi wahasatihil walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, maka murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Artinya Bapak Ibu, kalau orang tua kita ridho dengan kita, pasti Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita murka, orang tua kita marah kepada kita, maka yakinlah Allah akan lebih marah dan murka kepada kita. Hitam jidat kita Bapak Ibu disebabkan gara-gara ibadah. Lutut kita bengkak gara-gara ibadah. Tangan kita licin gara-gara ibadah. Tetapi demi Allah, kalau kita sengaja durhaka kepada kedua orang tua,
Allah tidak menilai itu sebagai pahala yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Berbicara masalah ibadah, tidak seberapa ibadah kita Bapak Ibu dibandingkan seorang sahabat yang bernama Al-Aqamah. Al-Aqamah adalah sahabat Rasulullah. Al-Aqamah adalah orang yang bagus ibadahnya, tetapi ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bilal melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang lagi dalam keadaan sakaratul maut ya Rasulullah. Rasulullah sampaikan, ada apa Bilal? Wahai Rasulullah, Al-Iqamah orang yang dekat dengan kita, Al-Iqamah sahabat kita ya Rasulullah, Al-Iqamah rajin ibadah ya Rasulullah, tapi saat ini dia dalam keadaan sakarat, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah sampaikan kepada Bilal, Bilal, kau panggilkan orang tuanya Al-Iqamah menghadap di hadapanku. Maka menghadaplah seorang ibu. Karena ayahnya Al-Iqamah sudah lama meninggal dunia. Seorang ibu menghadap di hadapan Rasulullah. Rasulullah katakan, wahai ibunya Al-Iqamah, saat ini anakmu dalam keadaan sakaratul maut, tapi apa dosanya terhadapmu sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa dosa anakmu terhadap kamu, ibu Al-Iqamah? Seorang ibu biar rela berbohong di hadapan Rasulullah demi kebaikan anaknya Al-Iqamah. Inilah orang tua kita Bapak Ibu, inilah ibu kita, inilah bapak kita yang rela melakukan segala waktu demi kebaikan anaknya. Kalau dia punya usahanya dia rela jual demi untuk anaknya. Dia ingin melihat anaknya menjadi sarjana, dia ingin melihat anaknya menjadi dokter, dia ingin melihat anaknya menjadi pengusaha, sehingga apapun orang tua perjuangkan dan korbankan dia lakukan, sekalipun harta harus lepas dari tangannya. Tapi apa yang kadang terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian, kadang air mata susu dibalas dengan air tuba. Tak kala anak sudah menjadi sukses, anak sudah menjadi orang kaya, anak sudah sibuk kiri kanan sampai melupakan orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, kau kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasulullah? Kau ambil Al-Iqamah dan bakar dia secara hidup-hidup. Ibu mana yang rela anaknya yang paling ia cintai dibakar di depan matanya secara hidup-hidup? Maka ibu Al-Iqamah mengatakan, ya Rasulullah, jangan bakar anakku ya Rasul. Rasulullah katakan, demi Allah ibu Al-Iqamah, lebih baik dibakar di dunia daripada dibakar di akhirat. Maka apa yang dikatakan oleh ibu Al-Iqamah, baiklah ya Rasulullah, di hadapanmu engkau menjadi saksi ya Rasulullah, seluruh dosanya anakku saya ampuni. Memang seorang Al-Iqamah adalah anak yang berbakti, seorang Al-Iqamah adalah anak yang taat. Dulu dia lebih rela dirinya lapar daripada saya sebagai orang tuanya. Itu dulu ya Rasulullah. Tapi setelah Al-Iqamah menikah dengan seorang wanita yang cantik, ia lupa akan saya ya Rasulullah. Kini dia lebih mempedulikan istrinya daripada saya sebagai ibu kandungnya. Itulah yang membuat ibunya Al-Iqamah ditinggalkan Al-Iqamah. Ini yang banyak terjadi hadirin sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu, kalaulah kita sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan sudah bercucu, tapi orang tua kita masih hidup, ingat, seorang suami wajib mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Cuma kadang-kadang terbalik, ketika istri yang sakit, dia carikan obat yang paling mahal. Ketika istrinya sakit, dia carikan rumah sakit yang paling mewah.
Tapi ketika orang tuanya sakit, hadirin sekalian, dia biarkan orang tuanya terbaring sendiri, seakan orang tua mengucapkan, "Anak saya besarkan kamu dengan susah payah. Saya saat ini dalam keadaan sakit. Kenapa kau tidak mendampingi saya, wahai anakku?" Sesungguhnya orang tua dalam hatinya mengatakan, "Wahai anakku semua, dampingi saya nak. Sebelum ajal kematianku telah menghampiriku. Sebelum ajal kematianku menghampiriku." Maka seorang anak, seorang tua akan terasa bahagia hidupnya ketika dalam keadaan sakaratul maut ada anaknya yang datang menuntutnya, "La ilaha illallah." Ya Allah, orang tuaku hari ini harus meninggal saya rela ya Allah, karena kematian adalah takdirmu. Tapi izinkan saya menemani ibu saya, izinkan saya mengantar ibu saya dengan kalimat la ilaha illallah. Jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka apa yang terjadi hadirin sekalian? Rasulullah mengatakan, "Bilal, kau pergi melihat al-iqamah." Maka Bilal pun menuju ke rumah al-iqamah. Baru saja Bilal masuk di rumahnya al-iqamah dan sudah terucap kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu keramatnya berdoa kepada orang tua tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Seorang al-iqamah yang ahli ibadah. Inilah barangkali yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya ma'asyiral mu'minin, wahai kaum muslimin, orang-orang Islam, allama kana walidatun, siapa yang masih orang tuanya walam ya'birha, kemudian dia tidak membahagiakan orang tuanya, dia tidak menemani orang tuanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala man kana walidatun walam ya'birha kharaja minad dunya ghairis syahadah." Demi Allah, ketika ajal kematiannya nanti akan tiba, demi Allah tidak akan mampu mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hadirin sekalian, hari ini adalah momen yang tepat untuk mendatangi orang tua kita. Datanglah meminta maaf terhadap orang tua. Karena demi Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengan sengaja durhaka kepada kedua orang tua, demi Allah, kita tidak akan pernah melihat cahaya kebaikan di dunia, lebih cahaya kebaikan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, jangan Engkau terima amal ibadah Ramadannya bagi seseorang yang tidak mau bermaaf-maafan terhadap sesamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa dosa kita hari ini sudah habis. Dosa kita kepada Allah hari ini sudah habis, seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang beribadah karena mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang saat ini, begitupun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tetapi itu dosa kepada Allah, sementara dosa kepada sesama manusia mesti harus saling memaafkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, setelah lebaran ini, mari kita saling memaafkan. Jaga silaturahmi di antara kita. Jangan ada permusuhan, lupakan masa lalu, dan mari kita menjaga silaturahmi. Ingat, di dunia kita hidup hanya sesaat. Maka sebaik-baik kita ketika kita meninggal dunia, sementara ada tetangga kita, ada saudara kita yang datang mendoakan kita. Kenapa? Subhanallah, 40 orang mendoakan orangnya dalam keadaan meninggal dunia. Maka di antara 40 orang itu ada satu doa orang yang akan dijabah oleh Allah.
Tapi bagaimana mungkin Allah akan menerima doa kita? Bagaimana mungkin ada orang yang banyak mendoakan kita sementara silaturahmi kita terputus? Kita bertetangga saling bermusuhan, di depan, di belakang, di kanan, di kiri kita bermusuhan, maka sempitlah kehidupan kita. Hadirin sekalian yang sangat dirahmati oleh Allah, kita berharap di bulan Ramadan ini dan kemudian hari raya Idul Fitri ini, insya Allah kita keluar dalam keadaan tanpa dosa, kita keluar dalam keadaan tanpa noda. Man shalla Ramadan, maka barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, wa man dan beribadah di malam harinya, ukhraja min azwajihi kawahimin wadatul ummu, maka dia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak punya dosa, dalam keadaan bersih seperti sucinya bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Ramadan ini tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita yang dilakukan di bulan suci Ramadan, ibadah puasa kita, ibadah baca Al-Quran kita, ibadah sedekah kita, ibadah-ibadah lain, insya Allah Subhanahu wa taala menerima. Dan bagi saudara-saudara kami yang barangkali di bulan Ramadan tidak pernah tarawih, di bulan Ramadan tidak pernah puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesempatan untuk hidup dan bertobat, dan insya Allah masih didapatkan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril karim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal samiul alim wa qul rabbighfir warhamhu wa antal khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamdu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحسم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله وكفى وسلم على سيدنا محمد Mustafa wa ala alihi washabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min safarikil ardil illal magharibiha wa bariha wa bahriha wa husiha illa abaina wa ummahatina wa ajarina wa jaddatina wa asatazatina wa muallimina wa min ahsana ilaina wa li ahsabi huquqi alaina. Allahumma عنا بلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ويغفر مختلفين وسدت عدا والنهال ما تحلل منها وما بطن إنك على كل شيء قدير.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه وذكر الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, apa? Di sana.